Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya dapat menjumpai Anda kembali dalam acara spesial Dialog Prospek Reksadana tahun 2024. Nah, talk show kali ini akan membahas berbagai isu terkini seputar industri reksadana bersama narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan, yakni Bapak Edi Broto Suwarno, Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu hadir Ibu Afifa, Ketua Asosiasi Manajer Investasi Indonesia atau AMII. Dan pemirsa, jangan lupa ikuti kami melalui live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Bersama saya, Prisa Sembodatu. Ini adalah spesial dialog selengkapnya untuk Anda. Dan langsung saja untuk membahas mengenai industri terkait dengan reksadana kita di tahun 2024, langsung saja kita akan menyapa kedua narasumber kita yang tentunya kompeten di bidangnya pada kesempatan kali ini. Ada Pak Edi Broto, Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional OJK. Apa kabar Bapak? Terima kasih sudah bergabung. Senang sekali bisa hadir di sini, terima kasih. Baik, kemudian juga ada Ibu Afifa. Selamat siang Ibu, selaku Ketua Asosiasi Manajer Investasi Indonesia atau AMII. Terima kasih sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Dan langsung saja kita akan mengulas begitu ya mengenai industri reksadana kita. Mungkin saya akan ke OJK terlebih dahulu. Iklimnya cukup positif nggak sih Pak di tahun 2024? Mungkin kalau yang sedang kita hadapi saat ini kan ada dinamika politik, kemudian ekonomi global. Dari kacamata OJK memandangnya seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Prisa. Sebagaimana kita ketahui bersama ya bahwa prospek sektor ekonomi Indonesia pada tahun 2024 ini terpengaruh oleh sejumlah faktor, baik itu eksternal maupun internal, global maupun domestik dalam negeri. Yang pertama adalah bahwa kondisi perekonomian dan geopolitik global menjadi titik fokus ya, yang sangat penting. Meskipun inflasi cenderung menurun, tapi tingkat suku bunga yang naik selama 18 bulan terakhir masih menjadi perhatian. Ya. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sekitar 3,1%. Sedangkan World Bank lebih konservatif dengan proyeksi sebesar 2,4%. Ya. Di sisi lain, OJK mencatat perlambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, termasuk di Uni Eropa dan Tiongkok, yang mendorong Bank Sentral untuk mengambil kebijakan yang lebih akomodatif meskipun Amerika Serikat mengindikasikan penurunan suku bunga, ketidakpastian geopolitik global tetap menjadi perhatian. Termasuk eskalasi ketegangan di Timur Tengah ya, di Laut Merah terutama. Kemudian yang kedua adalah kondisi perekonomian dan politik domestik menjadi faktor penentu lainnya. Meskipun terdapat dinamika politik, kondisi ekonomi kalangan menengah atas tetap tinggi yang tercermin dari pertumbuhan konsumsi ya. Sektor layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan telekomunikasi. Meskipun ada optimisme terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5%. Fluktuasi harga komoditas, stabilitas nilai tukar, rupiah, dan performa ekspor tetap menjadi perhatian dan dalam mengelola risiko terjadinya downside di kemudian hari. Oke. Prospeknya masih bagus, ada kemungkinan akan bertumbuh dengan baik industri kita. Kemungkinan masih akan bertumbuh dengan baik begitu ya Pak. Tapi sebenarnya sentimen yang paling itu kan tadi agak mix ya Pak ya, dari internal dan juga dari eksternal, ada yang positif, ada yang juga mengkhawatirkan. Apalagi kan beberapa negara kayak Jepang, kemudian Inggris itu kan resesi begitu ya, pertumbuhan ekonominya minus. Sejauh mana itu akan mempengaruhi domestik kalau menurut OJK? Dan bagaimana kita untuk bisa mengantisipasi dampak negatifnya? Baik. Jadi itu tentu saja dengan kondisi yang tetap masih belum stabil ya, kalau menurut pandangan para pengamat juga dari sisi OJK juga sudah melihat bahwa tetap ada ketidakstabilisan yang mungkin terjadi di masa-masa yang akan datang. Tentu saja OJK beserta stakeholder terkait, baik itu dari sisi industri maupun lembaga negara yang lain tetap berkoordinasi untuk membuat satu kebijakan dan mitigasi risiko dan juga regulasi juga yang terkait untuk mencegah terjadinya risiko-risiko yang sebagai dampak geopolitik dan juga domestik ya pasca pesta politik yang terjadi di sini baik di negara-negara lain nanti Amerika maupun di Tiongkok dan juga di Taiwan ya yang
tentu saja kita harus mewaspadai dengan menyiapkan segala instrumen kebijakan maupun instrumen regulasi yang untuk atau mengantisipasi terjadinya risiko lebih buruk. Oke, contoh instrumen investasi maksud saya adalah regulasi. Ada tidak regulasi terbaru untuk itu, Pak? Regulasi kita sedang menjajaki untuk khususnya pengembangan reksadana ya, kita ada beberapa aturan yang menjadi turunan dari Undang-Undang P2SK, pengembangan kebijakan, pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Nah, dari situ ada beberapa regulasi yang nanti kita akan susun dalam 2 tahun ke depan untuk melihat kira-kira peluang-peluang apa yang bisa dikembangkan dan yang sudah bagus dikuatkan kembali untuk bisa mensupport perkembangan industri pasar modal pada umumnya dan reksadana nanti, industri pengelolaan investasi atau reksadana pada khususnya. Oke, jadi dari OJK melihat bahwa secara keseluruhan pertumbuhan industri pasar modal termasuk reksadana yang akan kita bahas kali ini juga akan cenderung masih positif di tahun 2024. Lebih baik dibanding 2023, Pak? Karena mungkin di tahun 2024 kan kepastiannya lebih banyak ya Ibu Afifah. Ada The Fed mungkin nanti kapan menurunnya suku bunga, kemudian politik juga sudah dilewati nantinya. Nah, seperti apa Pak? Akan lebih baik dibanding 2023 proyeksinya? Harapan kita seperti itu, dengan adanya kecenderungan penurunan suku bunga secara global ya. Seandainya ini terjadi lebih cepat mungkin lebih baik sehingga bisa mengangkat industri reksadana kita lebih menarik ya bagi investor, baik itu institusi maupun retail. Ya, kita sekarang mengembangkan retail karena memang retail masih 30% ya komposisi pemegang saham pemegang unit reksadana kita yang retail, investor retail lah. Itu yang masih punya peluang untuk ditingkatkan. Oke, retail yang punya peluang untuk ditingkatkan. Baik, Pak Edi tadi Ibu Afifah bilang bahwa harapannya seperti itu, tetapi mungkin tanda-tandanya dari Ibu Afifah yang mungkin langsung bersentuhan dengan yang berkaitan dengan reksadana begitu ya. Itu seperti apa Bu tanda-tandanya? Ya. Kalau sejauh ini ya, jadi sepanjang 2023-22 tentunya geopolitik yang ada pasti ada impact-nya gitu. Tapi kalau kita bicara relatif tuh Indonesia itu lebih resilient. Artinya posisinya lebih diuntungkan atau lebih baik ya. Kenapa? Tentunya karena kita ketahui bahwasanya pertumbuhan ekonomi kita itu lebih ditopang oleh domestik. Jadi itu sebenarnya keuntungan dan kekuatan gitu. Sehingga kita ditanya apakah akan ada impact-nya? Ya jelas akan ada kan, karena kita nggak isolated ya, kita juga terdampak gitu. Tapi secara relatif tuh Indonesia dalam posisi yang jauh lebih baik. Terutama karena pertumbuhan itu ditopang oleh tadi domestic consumption gitu. Sehingga kita jadi lebih baik dibandingkan dengan negara lainnya gitu. Oke, tapi mungkin Ibu yang sempat kita tidak antisipasi juga begitu ya, adalah resesi dari Jepang yang notabene ternyata Jepang ini kalau nggak salah urutan ketiga ekspor terbesar atau keempat dari Indonesia. Itu kan mungkin akan memberikan dampak tapi tidak langsung begitu ya. Kepercayaan diri investor mungkin untuk melakukan net foreign gitu atau seperti apa Ibu? Sepertinya untuk investor dia akan lebih berfokus kepada bagaimana pergerakan komoditas, khususnya untuk harga minyak. Karena itu akan cukup besar dampaknya. Tadi ya, dari sisi pergerakan harga minyak, terlepas dari konflik yang sudah ada sepanjang ini, tidak terlalu material gitu. Harga minyak cukup terjaga, itu satu. Balik ke Indonesia sendiri gitu, kita lihat bahwasanya kemampuan pemerintah dalam menanggulangi inflasi, menjaga nilai tukar itu adalah segala plus point yang kita miliki gitu. Jadi secara confidence kita sih mengapresiasi dan sangat baik, dan tentunya untuk 2024 sebagai tadi Pak ini sudah singgung sedikit gitu ya, kita sangat melihat bahwasanya potensi penurunan ini menjadi salah satu indikator penting terkait meningkatkan kembali minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal khususnya di reksadana gitu. Oke, mungkin lebih jelas lagi Ibu Afifah, apa sih korelasi antara harga minyak mentah dunia dengan investasi reksadana? Ya, karena kita tahu kan ketika kita masuk ke underlying reksadana saham misalnya gitu kan, otomatis kan itu akan menyentuh tadi ketika harga dinaikkan, daya beli turun, beberapa perusahaan yang listed juga pasti akan terdampak gitu. Tapi balik lagi gitu, kita bicara relatif tuh ya. Artinya bagaimana dampak harga minyak dibandingkan dengan negara-negara lain dan Indonesia, tentunya tadi Indonesia memiliki kekuatan yang lebih baik. So far sih itu ya, dan tadi ketika kita bicara soal masalah inflasi dan currency gitu ya, kemampuan BI dalam
mempertahankan tadi inflasi yang terjaga, menjaga kestabilan rupiah itu buat investor asing juga menjadikan salah satu indikator gitu loh ketika dia apakah akan berinvestasi ke Indonesia, mengurangi atau menambahkan gitu. Jadi beberapa faktor yang dimention, inflasi, nilai tukar tentunya akan meningkatkan confidence, ditambah lagi ketika adanya mulai sinyal penurunan tingkat suku bunga yang memang ditunggu-tunggu, nggak cuma di Indonesia tapi di globally ya. Tapi agak mundur-mundur terus begitu ya, tadinya katanya Maret, betul, kemudian ke Mei, betul, sekarang kayaknya ke Juni begitu ya. Kita Betul. tunggu juga seperti apa data inflasi dari Amerika yang mungkin bisa menjadikan makin besar gambaran kepastiannya tuh kapan begitu. Oke, sama-sama optimis tentunya ya untuk melihat industri khususnya reksadana di tahun 2024 ini. Tetapi kalau kita review mungkin Ibu Afifa di tahun 2023 ada tidak data mengenai kinerja reksadana? Waktu itu kan ketidakpastian lebih banyak ya. Dan sekarang kan kepastian itu sudah mulai terjawab satu persatu. Harusnya kan lebih optimis seperti yang Pak Edi sampaikan. Tapi review sedikit gimana sih kinerja reksadana di tahun 2023 lalu Ibu? Ya, kalau dilihat kan memang ada sedikit perlambatan dari sisi demand investor untuk pembelian produk investasi. Tidak hanya reksadana tapi across the board. Artinya di pasar saham juga ada penurunan jumlah volume trading. Itu menunjukkan bahwasanya memang minat investor itu cenderung wait and see gitu. Tentunya banyak hal termasuk juga terkait bagaimana proses demokrasi yang ada di Indonesia. Apakah smooth, apakah berjalan dengan baik, which is kita udah lalui dengan sangat baik rasanya. Sehingga satu faktor udah bisa kita take out gitu ya. Tapi lagi-lagi yang masih ditunggu adalah indikasi penurunan tingkat suku bunga gitu. Kami ada studi sedikit Pak kecil-kecilan gitu ya. Jadi kita melihat bagaimana korelasi antara demand daripada investor khususnya untuk reksadana pendapatan tetap terhadap pergerakan tingkat suku bunga gitu. Sangat disayangkan agak lag gitu loh Mbak Rizka. Jadi kebanyakan itu kayaknya investor itu menunggu kejadian dulu baru masuk gitu. Oh, berarti bisa dibilang confidence-nya agak-agak lagi. Enggak, jadi memang udah, jadi kebanyakan tuh investor dia mau lihat unpacked dulu, oh ini kinerjanya membaik baru mereka beli gitu. Padahal logikanya ya harusnya leading the condition-nya gitu ya. Dimana artinya ketika kita tahu suku bunga itu akan turun di second half ekspektasinya gitu. Jangan nunggu sampai second half. Harganya kan sudah teradjust gitu. Jadi studi ini kita lakukan selama beberapa tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang dan itu sangat jelas. Jadi ada peningkatan jumlah minat dalam hal ini digambarkan dengan subscription khususnya untuk produk pendapatan tetap dan money market gitu. Jadi rasanya tadi ya kita bisa bilang 2024 memang harapannya adalah tahun pemangkasan suku bunga. Globally dan juga untuk Indonesia. Meskipun lebih berhati-hati rasanya ya untuk kita bilang nggak di first Q atau second Q, kita bilang di second half lah. Terutama ketika kita juga punya confidence di mana pemerintah juga akan menjaga inflasi gitu. Dan hal ini juga akan juga menambah tadi gitu daripada kita nunggu sampai suku bunganya mulai turun, ya kenapa enggak pada saat udah mendekati peak gitu ya. Dan ini udah proven gitu ya bahwasanya memang appetite itu ada gitu. Mungkin karena sering bukan di prank, dijanji bakal turun suku bunga, meleset. Padahal dulu kan buy on rumor, sell in fact. Kalau sekarang tuh tunggu faktanya benar-benar terjadi, baru buy. Nanti akan kita lanjutin, ini menarik juga nih antisipasinya seperti apa. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Spesial Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Spesial Dialog dan kita masih membahas mengenai industri investasi khususnya reksadana di tahun 2024. Kira-kira proyeksinya akan seperti apa? Dan kita membahasnya pemirsa bersama dengan OJK. Ada Pak Edi Broto, kemudian juga dari Asosiasi Manajer Investasi Indonesia atau AMII bersama Ibu Afifa. Tadi Ibu Afifa sudah cukup panjang menjelaskan begitu ya mengenai proyeksi dari reksadana kita di tahun 2024 sentimennya. Saya mau ke OJK. Pak, untuk jumlah investor reksadana, Bapak tadi bilang kan 30% itu masih retail dan masih bisa dikembangkan. Nah, kira-kira strategi untuk mengembangkan jumlah investor khususnya reksadana dari tahun ke tahun
bagaimana dari OJK? Baik, terima kasih Mbak Prisa. Jadi memang kita sadari ya bahwa dalam beberapa tahun terakhir industri reksadana mengalami penurunan terkait dengan pertumbuhan dana kelolaan yang diinvestasikan melalui reksadana karena beberapa faktor ya. Nah, salah satunya adalah memang dari kinerja aset dari reksadana itu sendiri mengalami fluktuasi tadi ya, volatilitas disampaikan oleh Bu Afifah ya. Kemudian juga pertumbuhan reksadana yang melambat ini karena tingginya juga tingkat suku bunga tadi ya, rezim tingkat 2 tahun terakhir. Kemudian juga adanya insentif pajak yang sudah mulai disesuaikan untuk semua LJK termasuk reksadana di dalamnya, sehingga itu sedikit banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan reksadana. Dan juga ada dampak dari beberapa regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan penataan industri LJK yang lain yang berdampak ke reksadana. Nah, untuk meningkatkan ke depan tentu saja kita sebagai regulator bekerja sama dengan lembaga-lembaga stakeholder terkait dan juga dengan asosiasi sebagai pelaku langsung yang mengetahui kondisi real di lapangan. Kita beranggapan bahwa tantangan ini sebenarnya dapat menjadi peluang ya harapannya bagi pengembangan industri reksadana di tengah beragamnya instrumen investasi yang saat ini menjadi opsi bagi masyarakat untuk bisa menginvestasikan dananya. Oke, caranya ya. Pak Edi? Nah, OJK ini telah mengambil sejumlah langkah yang untuk membuat pertumbuhan di sektor ini menjadi lebih menarik. Ya. Kalau kita lihat ada beberapa yang sudah kita lakukan. Salah satunya adalah melakukan evaluasi instrumen portofolio investasi reksadana. Oke. Itu termasuk konsep fund of fund yang sudah diakomodir dalam Undang-Undang P2SK. Jadi nanti reksadana bisa membeli reksadana lain, tentu saja dengan kriteria yang aman ya, dengan kriteria tentu yang tentu saja bisa menjadi memperkuat industri reksadana kita. Itu kapan berlakunya, Pak? Sebetulnya di undang-undang sudah ada, tinggal nanti regulasinya hanya disesuaikan dengan mengakomodir itu. Harapannya tahun ini ya, Pak ya? Bisa mudah-mudahan tahun ini kalau bisa keluar tahun ini, tapi dalam bentuk kajian setahu saya. Kita sebagai turunan undang-undang P2SK juga sedang mengkaji beberapa pengembangan atau penguatan, Bu. Jadi nanti ada regulasi yang dalam bentuk quote and quote omnibus juga di level POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, berikutnya juga kita membuka diri terhadap usulan pengembangan fitur atau jenis produk investasi dengan berkoordinasi tentu saja dengan Asosiasi Industri Pengelolaan Investasi dan pasar modal pada umumnya sebagai pemasok aset atau underlying yang nanti menjadi salah satu penentu ya untuk pembentukan atau pendirian reksadana. Kemudian juga melakukan harmonisasi lintas sektor keuangan untuk meningkatkan peluang investor institusi dan juga retail, termasuk kemungkinan pendirian dana pensiun lembaga keuangan oleh MI yang sudah diakomodir juga dalam Undang-Undang P2SK yang itu nanti mungkin bisa dieksplor ya sama Bu Afifah. Kemudian juga untuk memperkuat kelembagaan, Bu. Jadi beberapa waktu terakhir kan kita melihat bahwa industri reksadana kita sempat tergoncang ya. Nah, dan ini menjadi momentum bagi kita untuk melakukan pembenahan dan juga melakukan penguatan dari sisi tata kelola maupun juga dari sisi kebijakan investasi yang tentu saja lebih baik dan terkait dengan manajemen risiko, tata kelola, dan juga untuk melindungi kepentingan nasabah dengan cara melakukan efisiensi terhadap kegiatan usaha dari MI itu sendiri. Baik, itu dia beberapa upaya yang akan dilakukan oleh OJK dari berbagai macam cara begitu ya Pak ya, untuk meningkatkan industri reksadana di tanah air. Oke, tadi yang saya garis bawahi dari Pak Edi adalah mengatakan bahwa dana kelolaannya turun ya Pak ya, sempat turun, kemudian juga sempat tergoncang. Ibu, kira-kira apa sih yang menjadi penyebabnya dan mungkin bisa menjadi masukan juga untuk OJK untuk mengetahui begitu ya cara-cara apa yang akan ditempuh agar ini bisa diantisipasi lagi gitu selain yang disampaikan tadi. Ya, tentunya kami dari asosiasi sangat mengapresiasi sikap terbuka dari OJK untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan rasanya ini tidak hanya tanggung jawab OJK gitu, tapi juga tanggung jawab pelaku gitu untuk bagaimana kita bersama-sama
berkolaborasi mengembangkan industri, dan khususnya dalam hal ini industri reksadana gitu. Sebenarnya kalau ditanya tergoncang sekali tidak juga gitu. Karena tentunya ketika kita melihatnya dari aset under management reksadana saja, pada saat ada perubahan peraturan terkait dari IKNB gitu ya Pak, sebenarnya tidak keluar gitu, tapi berpindah kamar gitu. Yang tadinya dari reksadana berpindah menjadi KPD. Jadi secara aset under manajemennya MI atau total itu nggak tergoncang atau nggak turun, tapi pindah segmen aja gitu dari reksadana menjadi KPD. Mungkin kalau di kacamata teman-teman media gitu ya, atau mungkin pelaku juga mereka berfokusnya kepada reksadana kok turun gitu. Sebenarnya nggak turun tapi berpindah, sehingga kita bisa mengeliminir statement bahwasanya turun nih reksadana gitu. Untuk 2023 memang cenderung stagnan gitu. Tapi ini hal yang lumrah juga. Kenapa? Karena ketika suku bunga tinggi akan sulit sekali buat underlying investasi, apakah itu pendapatan tetap, money market maupun saham gitu ya, untuk bisa berkompetisi dengan suku bunga yang tinggi gitu. Makanya sebenarnya 2024 ini benar-benar momen yang kita tunggu gitu loh, di mana mulai ada penurunan suku bunga. Tadi ada hal yang sangat menarik yang Pak Edi sampaikan gitu. Peran retail gitu. Sedikit informasi tambahan gitu. Kalau kita lihat dari reksadana Indonesia per GDP, kita tuh masih ketinggalan sekali. Dengan kita negara-negara. Dengan nggak usah jauh-jauh deh, dengan tetangga aja gitu ya. Contohnya? Tetangga dalam hal ini misalnya Malaysia, Singapura, Thailand. Indonesia itu reksadana per GDP itu hanya 3%. Sedangkan Singapura 21%. Thailand 31, Malaysia 33. Jauh ya? Sangat jauh gitu. Dari situ kita bisa lihat bahwasanya wah potensinya sangat besar. Tapi tentunya tadi langkah yang dilakukan oleh OJK sangat tepat. Proteksi customer didahulukan. Governance di MI juga diutamakan gitu. Sehingga kita bisa meng-create trust yang ada gitu. Dan tentunya saya sih sangat percaya gitu ya dengan kerjasama yang sudah baik dan akan terus ke depannya gitu ya. Memang perannya bareng-bareng gitu ya untuk sama-sama meningkatkan gitu. Tadi Pak Edi juga menyinggung dua hal. Dengan Omnibus Law di tahun 2025 nanti akan ada dua motor baru buat MI. Yang pertama adalah fund on fund, di mana reksadana bisa berinvestasi di fund lagi gitu. Ini sangat-sangat baik sekali. Kenapa? Karena akan membuat satu kondisi di mana efisiensi dan alternatif investment menjadi lebih beragam. Tentunya lagi-lagi investor akan diuntungkan gitu. Terkait fund on fund ini juga tentunya membuka room yang lebih besar lagi untuk pertumbuhan reksadana saham. Kalau prediksi kami ya Pak ya. Yang kedua terkait diperbolehkannya MI melaksanakan sebagai pelaku DPLK ya, atau dana pensiun lembaga keuangan. Lagi-lagi gitu, PR kita bersama, begitu banyak masyarakat Indonesia yang belum terjamah atau belum mempersiapkan terjamah dalam hal pensiunan persiapannya gitu. Jadi memang marketnya besar, potensinya luar biasa. Tantangannya besar karena sebenarnya tantangannya adalah literasi Pak. Ya, jadi memang ini juga udah align ya Pak ya. Dari OJK juga sudah sangat intens bersama-sama dengan pelaku untuk meningkatkan literasi gitu. Nggak usah kita masuk ke reksadana ataupun produk-produk investasi ya. Kita jagain nggak usah ke investasi bodong dulu aja deh. Itu amountnya gede loh. Dan rasanya itu tanggung jawab kita ya sebagai pelaku dunia investasi gitu. Dan juga OJK untuk menjaga supaya masyarakat nggak ketipu lagi dengan investasi bodong gitu. Jadi memang yang menjadi PR terbesar adalah meningkatkan literasi gitu. Terlepas dari memang keberadaan potensi marketnya ini luar biasa gitu. Baik, Ibu Afifah, ada nggak sih kaitannya menurut Ibu literasi dengan tingkat pendapatan masyarakat atau tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia? Kalau saya lebih ke apa yang jadi masalah utama literasi? Kalau literasi itu memang mungkin belum paham aja gitu. Kalau dari pendapatan sebenarnya kalau kita ngomong reksadana itu bisa dibeli dengan 10.000. Jadi artinya kita juga harus welcome untuk semua kelas masyarakat dalam level income manapun gitu. Karena 10.000 tentunya kan affordable ya. Beli rokok juga harganya lebih mahal daripada 10.000 gitu ya. Kalau rokok kan bisa langsung ke warung. Apakah karena belinya dianggap ribet atau enggak? Enggak. Tentunya dengan ada sekarang kan berkembangnya begitu banyak digital partners atau juga beberapa MI yang memiliki digital platform, itu mempermudah sekali gitu. Artinya dari sisi kemudahan sudah terjawab ya, mungkin sejak tahun 2019 rasanya Pak Edi ya. Ketika mulai bertumbuhnya jumlah investor yang dibantu memang dari teman-teman online Upward ya. Dan ya balik lagi memang
peran kita gitu, artinya harus bersama-sama dan mungkin key message-nya jangan terlalu ribet ya atau terlalu lebih fokus gitu loh. Baik. Untuk pertama jagain dulu supaya gak kena investasi bodong, nextnya kita ajarkan apa itu investasi dalam artian resiko dan juga benefit. Nextnya kita ajak juga untuk mempersiapkan masa pensiun mereka gitu. Aku mungkin ada satu statement ya yang saya sudah berkali-kali sampaikan. Kita saat ini menganggap bahwasanya demografi adalah bonus buat Indonesia. Tapi tentunya kita juga harus mempersiapkan 20 tahun dari sekarang, apakah ini juga akan menjadi bonus atau bahkan menjadi bom waktu. Ketika masyarakat tidak kita persiapkan untuk mempersiapkan sendiri masa pensiun mereka, khawatirnya akan jadi beban untuk pemerintah. Dan Tentunya, masa pensiun itu bisa dipersiapkan lewat reksadana? tentunya harapan kami ketika MI juga bisa melaksanakan DPLK, jadi dia punya dua fungsi gitu, sebagai wealth creation, tapi juga sebagai retirement plan gitu di sana. Dan tentunya ini juga menjadi penambah dari pelaku yang sudah ada sekarang, akan juga bersama-sama untuk menitik beratkan kepada literasi dulu gitu loh. Baik. Karena oke. tadi kan literasi investasinya aja nggak sampai gitu, ya literasi pensiun juga apalagi gitu kan, mereka lebih berfokus saya makan apa hari ini. Oke, singkat saja Ibu Afifah, apa targetnya untuk reksadana di tahun 2024? Sebenarnya banyak tentunya dan banyak PR tadi, tapi target utama? Tentunya tadi kami akan bersama-sama dengan OJK dalam menyelesaikan beberapa PR ya Pak ya, dari Omnibus Law terkait penerapan fund on fund dan juga MI bisa melaksanakan DPLK supaya bisa membantu pertumbuhan awam reksadana ke depannya, dan tentunya ya kita nggak boleh stop untuk literasi ya Pak. Oke, dari Pak Edi? Baik, kalau dari OJK tentu saja kita harapannya ya masyarakat Indonesia itu sudah mulai shifting menjadi saving community, menjadi investing community. Masih saving ya sejauh ini gitu ya? Sekarang ini saving karena kita kan diperkenalkan itu sejak usia dini ya. Oke. Sementara untuk investasi kan kita setelah dewasa. Ya, jadi itu memang kedepannya perlu juga masuk dalam kurikulum pendidikan bahwa investasi itu hal yang perlu juga dikembangkan. Itu sempat ke depan. diupayakan agar bisa masuk ke kurikulum? Di sekolah-sekolah sudah ada ya, dengan bursa terutama, bursa efek untuk meningkatkan jumlah investor itu juga sudah sampai ke daerah-daerah ada sekolah pasar modal. Itu tidak hanya saham ataupun investasi di bursa saja, tapi juga termasuk dalamnya diselipkan juga investasi terkait reksadana, karena itu memang quote and quote paling aman, karena untuk pemula itu ya biasanya masuknya ke reksadana pasar uang Bu ya. Baik. Lebih konservatif dan lebih terjamin risikonya ya. Itu Rasa dia itu, Bu. tips dan juga target dari OJK khususnya Pak Edi dan juga dari Ibu Afifah begitu ya, semoga bisa menjadi referensi. Tapi pertanyaannya berikutnya adalah kalau memilih jenis reksadana ini kan ada banyak nih. Nah ini yang akan kita lanjutkan nanti bersama dengan CEO dari advisor.id, dan terima kasih untuk Pak Edi, Sama-sama, Ibu terima Afifah kasih. atas penjelasannya kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi nih untuk para investor reksadana maupun yang baru tertarik untuk berinvestasi. Terima kasih Bapak Ibu, sampai Sama-sama, berjumpa Mbak kembali. Prisa. Terima Juga kasih terima Mbak kasih Prisa, atas terima waktu. kasih pemirsa. Dan pemirsa, Spesial Dialog masih akan kembali membahas mengenai rekomendasi mungkin ya, mengenai reksadana yang menarik usai jeda. Tetaplah bersama kami di Spesial Dialog. Ibu, terima kasih banyak. kasih ya. Bapak, Terima aduh kasih. saya agak jauh. Ya, Bapak. ya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Spesial Dialog, dan Spesial Dialog kali ini juga akan kita rangkaikan pemirsa bersama dengan Anugerah Reksadana Terbaik 2024. Namun sebelumnya pemirsa, kita akan membahas kembali seperti apa sih rekomendasi mengenai reksadana, karena reksadana ini jenisnya ada banyak pemirsa ya, dan kinerjanya kira-kira di tahun 2024 dan di Januari mungkin kan sudah rilis akan seperti apa. Kita akan membahasnya pada kali ini pemirsa bersama dengan CEO dari advisor.id. Namun sebelumnya kami punya informasi berikut ini. Reksadana menjadi salah satu instrumen investasi yang sangat diminati oleh masyarakat. Tren investor reksadana pun terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data kustodian Central Efek Indonesia, jumlah investor reksadana per Januari 2024 mencapai 11,57 juta investor.
Jumlah tersebut meroket dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 3,17 juta investor. Sementara itu, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, nilai dana kelolaan industri reksadana tumbuh positif, mencapai level tertinggi pada Juli 2023 sebesar 520,1 triliun rupiah. Sebagai wujud apresiasi terhadap produk reksadana yang telah diluncurkan, IDX Channel sebagai media referensi dunia bisnis, ekonomi dan pasar modal bekerja sama dengan PT Advisor Provina Visindo atau advisor.id dengan bangga mempersembahkan Anugerah Reksadana Terbaik 2024. Adapun tujuan dari penganugerahan ini adalah mendukung industri reksadana dalam negeri melalui peningkatan kualitas kinerja dan keterbukaan informasi kepada investor. Pemirsa dan hadirin yang terhormat, kita saksikan Anugerah Reksadana Terbaik 2024. Ya, sebelum kita ke Anugerah Reksadana Terbaik 2024, tentunya kita ingin tahu dulu dari pengamat gambarannya seperti apa. Halo Pak Praska. Ya, halo. Terima Ya, kasih Mbak sudah join bersama kami kali ini Pak Praska. Tadi kan ada regulator dari OJK, kemudian ada pelaku dari Asosiasi Manajer Investasi Indonesia begitu ya, ada Ibu Afifa. Nah, sekarang kita ke pengamat nih biar lengkap begitu ya. Mengamati di 2023 dan Januari 2024 ini seperti apa kinerja dari reksadana? Ya baik, jadi kalau kita lihat ya perkembangan investasi reksadana sepanjang 2023 ini untuk secara keseluruhan ya, di secara pasar dulu ya, kita lihat pasar saham ini memang cukup mengalami pembalikan arah luar biasa di kuartal 4 kemarin ya, sehingga kalau kita lihat secara total itu sepanjang setahun kemarin IHSG mampu mencetak 6,16% sepanjang 2023, menjadi lebih tinggi secara pasar saham performa kinerjanya dibanding dengan surat utang seperti corporate bonds yang hanya 3,63% melalui indeks kami Advisor Total Government Bond Index, dan juga maupun yang corporate bonds itu sekitar 4,11%. Artinya di sepanjang 2023 kemarin secara pasar saham IHSG lebih leading. Namun kalau kita lihat secara reksadana ya justru tampaknya agak lebih besar secara imbal hasil itu terjadi di reksadana berbasis pendapatan tetap, diantaranya seperti kita bicara fixed income ya, melalui indeks Advisor Total Fixed Income Fund Index di catatan kami sekitar 5,45%, dan juga yang sukuk fund, jadi berbasis sukuk itu rata-rata kinerja sepanjang 2023 kemarin mencapai 5,5%. Nah kemudian diikuti oleh money market ya sekitar 4,13%, dan justru yang berbasis ekuitas ya ini agak mengalami tekanan karena kalau kita lihat memang kinerja indeks LQ45 pun juga agak lebih lagging dibanding IHSG sepanjang 2023 kemarin. Oke, 2024 itu yang paling leading adalah 2023 kalau 2023 yang paling leading adalah adalah lebih ke reksadana berbasis pendapatan tetap. Pendapatan tetap. Ya. Dibandingkan Januari ini masih inline. Kalau kita lihat di sepanjang Januari ini relatif mix ya. Kalau saya lihat di 2024 Januari ini lebih leading ke yang masih fixed income lebih. Tapi fixed income yang berbasis sukuk ya seperti itu. Kemudian diikuti oleh ada reksadana saham juga, dan juga tadi yang berbasis pendapatan tetap karena ada tekanan di pasar SBN kira-kira seperti itu. Oke, Pak Praska, kenapa lebih ada sedikit pergeseran lah ya antara dari sepanjang tahun 2023 tadi ke 2024, apa faktor utamanya? Ya jadi kalau kita lihat memang di pasar saham ya sebenarnya ya ini tampak terjadi peningkatan optimisme, diantaranya kalau kita lihat kan dari arus dana investor asing saja kita ukur waktu itu hingga year to date akhir Januari sudah mencapai lebih dari 3 triliun investor asing masuk. Sementara di SBN agak berkurang, jadi semacam ada switching nih dari SBN ke pasar saham, dan kita juga ekspektasi dari kelonggaran suku bunga acuan di tengah melandai inflasi headlines ya, inflasi tahunan dari Indonesia sendiri dalam negeri, kemudian juga ada ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter di Amerika Serikat, the Fed diharapkan turun juga karena dari proyeksi dot plot mereka ya itu mereka ada harapan terjadi penurunan suku bunga acuan. Itu membuat optimisme lebih meningkat akhirnya di pasar saham, di mana memang sepanjang kuartal 4 kemarin terutama Desember terjadi window dressing yang dipicu oleh rally saham-saham perbankan karena performa
kinerja mereka sudah diperkirakan akan bagus. Jadi terjadi peningkatan dan samping itu juga yang membuat pasar saham ini meningkat ya di sepanjang Januari ini karena optimisme dari rilis kinerja keuangan itu yang masih cukup bagus, terutama dari sektor yang non komoditas. Kalau komoditas agak sedikit tertekan, sementara non komoditas diperkirakan dominan masih lebih baik dibanding tahun lalu. Seperti itu. Mungkin harapan dividen. Ya, tambah lagi momentum dividen final yang 2023 kemarin seperti itu. Berarti Pak Praska yang terjadi adalah ada switching dari kalau reksadana kan basisnya lebih minim resiko, ketika ketidakpastian tinggi orang kan memilih yang minim resiko seperti reksadana, tapi ketika kepastian ini sudah mulai bermunculan dengan kinerja full year 2023 yang masih sangat oke untuk beberapa emiten-emiten besar begitu ya, kemudian kepastian dari pemilu juga bisa dibilang juga sudah selesai juga. Itu yang membuat orang switching langsung untuk berinvestasi di pasar modalnya, bukan lagi ke reksadana sahamnya, tapi itu kan juga ngaruh nanti ya? Menurut saya lebih tersebar. Jadi begini, untuk yang memang selera risikonya berani langsung di saham, tentu akan bisa membeli saham, dan juga memang yang katakan bisa punya daya beli untuk bisa beli langsung SBN, ORI atau mungkin ke saham. Tapi dalam hal yang investor lebih menyukai reksadana, mereka bisa tinggal pilih jenis sebenarnya. Karena sebenarnya investasi reksadana itu kan ada jenisnya, ada jenis saham, pasar uang, pendapat tetap, campuran, ada juga pendapat tetap kita bagi dua, ada yang cenderung main di corporate bonds, ya kan, ada yang main di SBN, surat berharga negara. Jadi mereka bisa pilih kalau mereka rasa lebih nyaman, yakin, optimis di pasar saham, maka mereka akan kembali masuk di reksadana jenis saham seperti itu. Sehingga rata-rata kinerja reksadana saham sepanjang Januari dan mungkin year to date sampai Februari ini juga mengikuti atau terjadi peningkatan seiring dengan meningkatnya kinerja dari pasar saham, kira-kira seperti itu. Berarti Aum cenderungannya proyeksinya dari advisor.id ini akan meningkat, Pak? Ya, di sepanjang 2024 ini harapan kami bisa lebih tinggi ya dibanding 2023 kemarin, karena tentu dengan dukungan dari kondisi makro yang lebih kondusif ya. Jadi mendukung iklim investasi dengan era suku bunga rendah kan, apalagi kemarin dengan suku bunga saat ini masih 6% ya BI 7 days. Betul. Itu kita lihat GDP kita masih mampu lah di atas 5% ya kan, kemarin 5,04, terus kemudian penyaluran kredit juga masih membaik ya kan, 11,8% secara tahunan ya. Ini mengindikasikan bahwa ekonomi kita di tengah suku bunga masih 6% saja sudah mampu bertahan. Apalagi nanti kalau suku bunga bisa disesuaikan lebih longgar, itu akan membuat optimisme di pasar modal, terutama di pasar saham, ini akan menjadi lebih terakselerasi, kira-kira seperti itu. Sehingga harapan pada reksadana saham mungkin akan lebih besar pertumbuhannya di tahun 2024. Untuk prediksi kami, IHSG tahun ini tumbuh di sekitar 8-12% dengan target level di 7.800. Demikian mungkin harusnya mendukung peningkatan dari AUM reksadana saham juga secara total. Reksadana saham Anda lebih menyoroti peluang reksadana saham di tahun ini, dan berdasarkan data yang saya peroleh dari Infovesta, ini yang meningkat tapi kan tergantung dari MI-nya juga begitu ya. Untuk Januari 2024 ini ada reksadana pendapatan tetap itu dari Melati Pendapatan Utama Syariah itu mencapai 11,82%. Nanti akan kita bahas lebih jauh soal reksadana ini. Bagi Anda yang tertarik untuk tentunya berinvestasi reksadana, ini perlu untuk kita gali lebih jauh lagi. Tapi usai jeda pariwara berikut, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Spesial Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita masih talk show pemirsa yang membahas mengenai industri reksadana di tahun 2024 yang akan dirangkaikan dengan anugerah reksadana terbaik 2024 sesaat lagi. Kita ngobrol-ngobrol kembali bersama dengan CEO dari advisor.id, ada Pak Praska Putrantio, mengamati peluang. Karena kan kalau yang sudah lewat ya sudah, tapi peluang apa yang bisa kita gali lagi nih untuk bisa, harapannya sih bisa cuan begitu ya di tahun 2024, Pak Praska. Tadi saya sempat membacakan, mungkin ada kekeliruan begitu ya Pak, terkait dengan kinerja, kalau berbicara mengenai kinerja 1 bulan begitu ya, karena kan yang baru rilis ini Januari ya. Ini adalah dana reksa Melati Pendapatan Utama Syariah 11,82, kayaknya tinggi banget ya kalau untuk 1 bulan Pak. Untuk 1 bulan menurut saya itu lebih agak anomalis caritan ya. Mungkin kalau kisaran
0,5 sampai 1%, menurut saya masih wajar ya, karena untuk fixed income biasanya setahun di proyeksi kami itu di sekitar tahun ini di kisaran 5 sampai 7,5%. Karena apa? Karena tampaknya investor sudah cenderung melakukan akumulasi reksadana tersebut ya, dan juga SBN terutama itu di bulan-bulan sebelumnya. Karena kalau kita lihat yield 10 tahun saja pun sekarang masih bertahan di angka 6,6 sampai 6,7%. Itu mengindikasikan bahwa rally fixed income untuk tahun ini relatif terbatas karena sudah diantisipasi di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2023 tepatnya. Nah, sementara yang lebih potensial untuk bisa terjadi akselerasi menurut pandangan kami itu lebih ke saham. Kenapa? Karena tinggal melihat apakah dengan nanti imbas suku bunga lebih rendah, tambah lagi ekonomi yang lebih terakselerasi dengan kabinet baru setelah pemilu selesai, ya diharapkan mungkin bisa membuat kinerja pasar saham ini menjadi lebih bergairah dengan target tadi kisaran menurut kami 8-12% dengan baseline level IHSG di 7.800. Oke, kalau kita lihat dengan yang nomor 2, ini adalah prinsipal sukuk syariah itu memang hanya sekitar 1,32% dan itulah yang moderat sebenarnya menurut Pak Praska ya. Kemudian untuk dari sekian banyak jenis reksadana, mulai dari saham, kemudian juga ada reksadana campuran pemirsa, kemudian pendapatan tetap dan juga reksadana pasar uang, ini berdasarkan data dari Infovesta. Ya memang sebenarnya yang tertinggi itu di Januari adalah saham. Ya, dan itu yang benar ya Pak Praska. Ini yang tertinggi itu adalah Average Equity Growth Fund itu 6,46%, HPAM saham dinamis 3,63%. Ya. Berarti dan Anda melihat bahwa yang masih akan berlanjut untuk kinerja terbaik masih saham juga ya? Ya, untuk di sepanjang 2023 akan continue di saham. 2024. 2024 ya, saya koreksi 2022 maksud saya. Dan tadi kalau di data kami saya melihat di rata-rata kinerja reksadana saham itu sepanjang year to date akhir Januari ya, itu mencetak 0,49%. Sementara kalau fixed income itu kedua indeks fixed income kami, Advisor Total Fixed Income Fund Index itu sekitar 0,35. Artinya memang akselerasi saham di 2024 ini lebih kencang dibanding tadi fixed income dan juga pasar uang, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya adalah langkah ketika kita ingin menambah investasi di reksadana bagi yang sudah memiliki atau yang baru tertarik untuk masuk begitu ya. Strateginya seperti apa? Apa yang harus diperhatikan? Ya, jadi kalau investasi reksadana menurut pandangan saya dari berbagai opini yang atau mungkin bisa dikatakan survei yang kami lakukan ya. Jadi memang menurut saya investasi itu harus ada tujuan yang jelas dulu yang pertama. Di samping tentu saja kalau kita bicara profil risiko itu sudah umum. Tapi mungkin saya ingin garis bawahi profil risiko paling gampang adalah kita baca dulu nih kebutuhan kita terhadap uang untuk investasi itu uangnya itu mau kita butuhkan dalam waktu cepat atau uang dingin yang bisa digunakan nanti lebih lama seperti itu yang pertama. Kalau saham kan itu kalau kita langsung invest ke saham kan bisa cepat. Kalau reksadana bisa juga antara mau cepat atau mau agak mid term atau long term itu betul, sama juga bisa. Perlakuannya sama karena reksadana keunggulan adalah sudah dipisah-pisahkan berdasarkan jenis. Tadi contoh ya misalnya saya kebutuhan likuiditasnya adalah jangka pendek karena suatu saat nanti uang saya mau saya tarik. Ya itu tentu ya kita berarti profil risikonya ada rendah ya kan. Oke, kita mulai dari satu-satu. Yang jangka pendek dulu. Ya untuk jangka pendek atau mungkin yang profil risikonya rendah ya kebutuhan likuiditasnya itu tinggi untuk dalam jangka waktu yang pendek itu disarankan ke pasar uang. Atau mungkin meningkat kalau katakan kebutuhan likuiditasnya 1-3 tahun ya kita bisa arahkan ke pendapatan tetap. Sementara kalau kebutuhannya lebih ke 3-5 tahun time horizon investasinya ya itu bisa kita arahkan ke campuran dan di atas 5 tahun bisa kepada jenis yang saham. Jadi pertama diprofilkan dulu sesuai dengan kita punya toleransi resiko terhadap kebutuhan likuiditas kita. Itu yang pertama yang harus dipegang kuat oleh investor maupun calon investor. Yang kedua adalah biar investasinya tertata yang sekali lagi mungkin saya perlu tegaskan agar tidak random dan cenderung kapok. Kadang-kadang orang kalau random ikut-ikutan salah jadi kapok seperti itu. Nah, investasinya sebaiknya adalah goal based investing. Jadi investasi reksadana itu ditentukan dengan tujuan dia tuh kapan. Setahun lagi mau dia realisasi, 3 tahun lagi atau mungkin dia bikin beberapa tujuan yang tersebar. Nah, dia dengan yang tersebar ke dalam beberapa jenis reksadana juga. Jadi benar-benar harapannya adalah pada saat dia berinvestasi reksadana investasinya itu sesuai dengan timeline tujuan yang ingin dicapai. Bisa itu. Berarti di macam-macam ya. Ya. Di jangka pendek bisa untuk jangka kita taruh juga di jangka menengah, yang mana yang jangka panjang, mana yang buat liburan, mana yang buat nikah, mana yang buat pendidikan anak mungkin, mana yang untuk pensiun seperti itu ya. Kalau dananya cukup
Baik, oke. Lantas Pak Praska, mungkin sebagai gambaran begitu ya, kan banyak banget nih jenis-jenis reksadana tadi. Ya. Jenis-jenis ini kinerjanya di tahun 2023, kalau tadi kan kita berbicara Januari, mungkin terlalu pendek. Nah, Ya. kinerjanya di 2023, kalau memang kita lebih optimis di 2024, harusnya kan lebih meningkat. Ya. Boleh disebutkan satu-satu kira-kira rata-ratanya tuh berapa? Mulai dari saham, kemudian Ya. juga yang lainnya bagaimana? Ya baik, jadi kalau untuk tadi yang berbasis fixed income ya, kita proyeksikan di kisaran 4,5 sampai di 6,5%, agak lebih rendah. Kenapa? Karena kita bicara ada beberapa cost biaya dan sebagainya ya kan. Nah kemudian kalau kita bicara yang reksadana saham, kita proyeksikan di angka 8 sampai 12%. Kenapa? Karena memang ada kemungkinan juga saham-saham berbasis ESG ini kan masih menarik ya dan berpeluang untuk bisa mencetak kinerja lebih baik lagi seperti itu. Dan juga sementara kalau untuk pasar uang ya yang lebih konservatif itu menurut kami di kisaran 4 sampai 5% seperti itu. Jadi memang di tahun 2024 ini kita melihat tahunnya lebih ke reksadana saham ya, karena harapan tadi dengan adanya kebijakan moneter yang lebih ekspansif, situasi politik yang stabil dalam negeri, dan mungkin yang perlu diantisipasi mungkin politik luar negeri ya. Nah, kita bicara Amerika Serikat ya, kemudian juga nanti masalah sentimen geopolitik ya, itu yang menurut kami lebih ke sentimen jangka pendek tapi yang hanya menimbulkan kerikil jangka pendek saja. Tapi in long term ya kita yakin tetap jangka panjang 2024 ini memprice in di 2025 yang sudah lebih ekspansif lagi untuk kebijakan moneter sehingga akan bullish di 2024 seperti itu. Oke, Pak Praska. Jadi nomor 1 proyeksinya adalah saham. Saham, kemudian kedua ke fixed income. fixed income, Ketiga saham, kedua campuran. Ketiga fixed income, keempat baru pasar uang. Oke, saham, campuran, fixed fixed income, dan pasar uang. pasar uang. Ya. Kalau di 2023 kemarin, Di 2023 kemarin di catatan kami itu yang pertama adalah dari data yang saya miliki itu lebih kepada pertama lebih ke yang fixed income dulu ya. Fixed income dulu. Yang kedua adalah ke pasar uang. Ketiga campuran. Terakhir saham. oh kebalikannya, Ya, kalau terbalik. sekarang saham kayaknya Ekspektasi lebih lebih unggul. tinggi karena Baik. tadi harapannya lebih terakselerasi di tahun 2024 ini. Oke, nah setelah ini kan nanti ada anugerah reksadana terbaik 2024. Oke, kalau manajer investasi memilih itu kan juga mempengaruhi nggak sih menurut Pak Praska? Cukup berpengaruh nggak untuk hasil yang kita peroleh? Memilih untuk produk atau Memilih manajer investasinya? Oke, baik. Jadi ya terima kasih untuk memilih manajer investasi atau memilih produknya ya, kita mungkin langsung fokus. Jadi memang ini menjadi PR selanjutnya bagi para investor baik institusi maupun retail, karena setelah menentukan tadi profilnya, kemudian jangka waktu investasi maupun target tujuan yang ingin dicapai, baru terakhir memilih produk-produknya. Nah, memilih produk ini menjadi tugas selanjutnya bagi investor untuk mengevaluasi mana sih produk yang dianggap lebih kompetitif terhadap katakan target mungkin suku bunga bebas risiko atau mungkin di atas inflasi, atau mungkin mereka ingin benchmark dengan kompetitor atau dengan indeks-indeks tertentu. Itu biasanya kan masing-masing investor punya assessment atau penilaian masing-masing ya. Nah itu mereka harus evaluasi secara periodik sehingga harapannya bisa membantu mereka mencapai tujuan yang ditargetkan. Kira-kira Nah seperti kita itu. yang investor ini memilihnya tuh gimana? Karena banyak sekali Ya. begitu ya, dan terkadang kita melihat kinerja ini MI ini yang unggul, kinerja itu kan mungkin Betul. mempengaruhi kita juga begitu ya dalam memilih. Nah Ya. sebaiknya seperti apa Pak Praska? Baik, jadi untuk memilih produk tentu saja ada salah satu pertimbangan ya, jadi tidak yang the only one, tapi ini baru salah satu pertimbangan. Biasanya investor kan men-screening sisi performance ya secara historis Oke. sepanjang sekian tahun terakhir, tergantung dari mungkin jenis reksadananya. Di anugerah reksadana ini kan ada beberapa pertimbangan indikator, diantaranya tadi ada rata-rata pertumbuhan historis ya kan, terus kemudian ada optimalitas kinerja, jadi perbandingan antara imbal hasil dan risiko, kemudian ada tingkat fluktuasi pada saat terjadi koreksi atau semi deviation, kita bicara bahasa teknisnya. Kemudian terakhir ada preferensi investor lewat pertumbuhan unit. Nah hal-hal ini yang menurut kami menjadi gambaran umum ya untuk mengevaluasi reksadana berdasarkan data historis. Nah tentu ke depannya seperti apa, karena data historis ini kan tidak bisa menjadi garansi untuk ke depan. Investor tetap perlu mengevaluasi
secara periodik apakah fund-nya ini tetap masih bisa membantu mereka mencapai tujuan yang dimaksud. Ibarat kalau di investasi saham begitu ya, ketika kita memilih sebuah emiten, kinerjanya yang oke selama mungkin 5 tahun berturut-turut, rutin membagikan dividen, tidak menjamin juga sepenuhnya bahwa kinerjanya 1 tahun lagi, 2 tahun lagi masih akan oke, tetap harus melihat fundamentalnya begitu ya. Nah begitu juga dengan di reksadana, tetap harus melihat misalnya MI-nya, reviewnya seperti apa, dan kedepannya juga harus terus di-follow begitu ya. Tidak bisa kita invest terus kita diam saja, kita lemparkan, kita harus tetap pantau, kita mungkin juga berkomunikasi gitu kan dengan marketingnya, dan atau mungkin yang bisa dilakukan kontak supaya tujuannya apa, investor bisa mendapatkan keterbukaan setransparan mungkin seperti itu. Kalau misalnya investor ingin punya yang jangka pendek, kemudian time frame yang medium to long di reksadana, lebih bagus 1 MI aja atau boleh? Tergantung dari kita mereview MI itu, mungkin kalau dia oke-nya tuh yang jangka segini nih, kalau yang sana oke-nya tuh yang jangka pendek nih. Ya baik, jadi kalau kita bicara time horizon memang itu dipisahkan berdasarkan tadi tujuannya ya. Tapi untuk memilih penyebaran diversifikasi lah, kita bicara satu jenis yaitu reksadana saham sebagai contoh. Nah tentu kita bisa sebenarnya memilih lebih dari 1 produk pun juga tidak masalah. Yang penting biasanya kalau kita dari klien institusi kami, kita melihat ada rule yang mereka punya batasan. Oh boleh membeli reksadana dengan batasan nilai dana kelolaan sekian. Nah rule tersebut yang biasanya investor masing-masing punya batasan, dan selama itu melewati di atas batasan yang diperbolehkan, nah maka biasanya mereka akan bisa menyebarkan. Dan tadi tentu saja next ke depannya dalam perjalanan tetap harus direview untuk bisa memastikan seperti itu. Rule dari Pak Praska apa? Ya. Rule dari Pak Praska sendiri untuk dana kelolaan mungkin singkat saja. Kalau saya lebih melihat selama itu mengikuti ketentuan OJK ya kan, dan kemudian juga secara reksadana juga manajer investasinya dalam hal melakukan keterbukaan lewat fund fact sheet, prospektus yang syarat-syarat yang umum dulu, dan investor bisa mengakses informasi tersebut secara publik, itu menurut saya untuk hal yang paling basic dan paling yang terbaik bisa dilakukan investor. Di samping kedepannya investor PR adalah tadi memantau perkembangannya seperti apa dalam mencapai tujuan tadi lewat kendaraan reksadana minimal tersebut. berapa Pak Praska? Ya. Minimal berapa? Minimal dalam untuk dana kelolaannya dari dana kelolaan tersebut. Berdasarkan OJK kan 10 miliar ya per produk, itu yang mungkin menurut saya secara aturan yang harus sebagai seleksi awal, barulah 10 miliar tadi ya. historikalnya ataupun mungkin kedepannya dilihat performansnya perkembangan seperti apa. Baik. Banyak sekali yang sudah kita perbincangkan, masih banyak yang ingin kita ulas, sayang sekali waktu kita terbatas, tapi kita akan menyimak nih Pak Praska setelah ini adalah Anugerah Reksadana Terbaik 2024, dan sekaligus kita juga berdua akan pamit undur diri. Pak Praska, terima kasih banyak untuk sharing sessionnya, dan sampai berjumpa kembali, semoga maju terus untuk industri reksadana tanah air ya. Baik, makasih. Dan pemirsa, untuk menuju ke Anugerah Reksadana Terbaik 2024 sudah ada rekan saya Keisha 7 di sana. Halo Keisha. Halo Prisa. Oke, ini hari ini kita akan menyampaikan juga begitu ya, siapa saja mungkin yang menerima Anugerah Reksadana Terbaik 2024 yang akan dipandu oleh Keisha begitu ya, dan saya juga Prisa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Silakan rekan Keisha. Ya Prisa, terima kasih, dan mungkin tidak hanya Prisa yang penasaran, tapi juga pemirsa penasaran siapa saja yang akan menerima anugerah dari Reksadana Terbaik di 2024. Dan pemirsa, sesaat lagi tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali. Ya pemirsa, Anda menyaksikan ajang Anugerah Reksadana Terbaik 2024. Namun sebelum kita menginjak pada mata acara berikutnya, izinkan saya untuk menyapa para perwakilan perusahaan manajer investasi yang bergabung melalui Zoom. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari PT Bahana TCW Investment Management, PT Insight Investment Management, PT Sukor Invest Asset Management, PT Surya Timur Alam Raya, PT PNM Investment
Management, PT Majoris Asset Management, dan PT Trimegah Asset Management. Dan untuk itu segera saja kita memasuki sesi penganugerahan reksadana terbaik 2024. Yang pertama, kategori umum pasar uang, dimulai dengan kategori 1 tahun non-syariah. Dan pemirsa, berikut pemenang kategori umum pasar uang kategori 1 tahun non-syariah, dan inilah pemenangnya. Pasar uang kategori 1 tahun non-syariah kelas di atas 1 triliun rupiah. Trimkas 2 kelas A PT Trimegah Asset Management. Kelas antara 500 miliar hingga 1 triliun rupiah. Insight Money PT Insight Investment Management. Kelas antara 100 miliar hingga 500 miliar rupiah. Pinnacle Money Market Fund PT Pinnacle Persada Investama. Kelas antara 50 hingga 100 miliar rupiah. Majoris Pasar Uang Indonesia PT Majoris Asset Management. Kelas di bawah 50 miliar rupiah. Mandiri Pasar Uang Optima 2 PT Mandiri Manajemen Investasi. Ya, kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan kategori pasar uang. Dan berikutnya pemirsa, kita akan simak peraih penghargaan anugerah reksadana terbaik kategori pasar uang 3 tahun non-syariah, dan berikut pemenangnya. Kategori 3 tahun non-syariah, kelas di atas 1 triliun rupiah. Shailendra Danakas PT Shailendra Capital. Kelas antara 500 miliar hingga 1 triliun rupiah. Capital Money Market Fund PT Capital Asset Management. Kelas antara 100 miliar hingga 500 miliar rupiah. Pinnacle Money Market Fund PT Pinnacle Persada Investama. Kelas antara 50 hingga 100 miliar rupiah. Star Money Market kelas utama PT Surya Timur Alam Raya. Kelas di bawah 50 miliar rupiah. Semesta Danakas PT Semesta Asset Management. Baik, selamat kepada seluruh penerima penghargaan kategori pasar uang 3 tahun non-syariah. Dan berikutnya pemirsa, kita akan simak peraih penghargaan kategori pasar uang 1 tahun dan 3 tahun syariah. Kategori 1 tahun syariah, kelas di atas 100 miliar rupiah. Insight Money Syariah PT Insight Investment Management. Kelas di antara 50 miliar hingga 100 miliar rupiah. Capital Syariah Money Market PT Capital Asset Management. Kelas di bawah 50 miliar rupiah. Store Syariah Money Market PT Surya Timur Alam Raya. Kelas di atas 100 miliar rupiah. Shailendra Syariah Money Market Fund PT Shailendra Capital. Kategori 3 tahun syariah, kelas di bawah 100 miliar rupiah. Capital Syariah Money Market PT Capital Asset Management. Baik, kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan kategori umum pasar uang. Dan berikutnya kita akan simak peraih penghargaan kategori umum pendapatan tetap 3 tahun non-syariah. Anugerah Reksadana Terbaik 2024. Pendapatan tetap kategori 3 tahun non-syariah, kelas di atas 1 triliun rupiah. Shailendra Pendapatan Tetap Premium PT Shailendra Capital. Kelas antara 500 miliar hingga 1 triliun rupiah. Insight Renewable Energy Fund PT Insight Investment Management. Dan berikut ini sambutan dari Bapak Camaremoa selaku Chief Investment Officer PT Insight Investment Management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia-Nya Insight dapat menerima anugerah reksadana terbaik di 2024 untuk 5 produk kami. Pertama-tama kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada advisor dan IDX Channel yang telah menyelenggarakan acara ini. Serta tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada mitra dan investor Insight yang selalu mendukung kami. Insight Investment Management terus berusaha memberikan kinerja reksadana optimal serta layanan yang terbaik. Di sisi lain, kami juga selalu mengajak investor untuk tidak hanya berinvestasi, tapi juga peduli terhadap sesama. Sehingga seluruh reksadana Insight memiliki bentuk kontribusi sosial, termasuk 5 reksadana yang hari ini mendapatkan award. Together, we are transforming investment into social impact. Maju terus, industri reksadana Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Camare Moa selaku Chief Investment Officer Insight Investment Management. Dan selanjutnya, kita akan simak kategori reksadana pendapatan tetap 3 tahun non-syariah. Kelas antara 100 miliar hingga 500 miliar rupiah. Dana Mas Pasti PT Sinarmas Asset Management. Kelas antara 50 hingga 100 miliar rupiah. MNC Dana Liquid PT MNC Asset Management. Kelas di bawah 50 miliar rupiah. Corpus Theologia Fixed Income Fund PT Corpus Capital Management. Seluruh penerima penghargaan kategori pendapatan tetap 3 tahun non-syariah. Dan berikutnya pemirsa, kita akan simak peraih penghargaan kategori umum pendapatan tetap 5 tahun non-syariah. Kategori 5 tahun non-syariah, kelas di atas 1 triliun rupiah. Shailendra Pendapatan Tetap Premium PT Shailendra Capital. Kelas antara 500 hingga 1 triliun rupiah. Insight Renewable Energy Fund PT Insight Investment Management. Kelas antara 100 hingga 500 miliar rupiah. Net Dana Gemilang PT Net Assets Management. Kelas antara 50 hingga 100 miliar rupiah. Simas Pendapatan Tetap Andalan PT Sinarmas Asset Management. Kelas di bawah 50 miliar rupiah. Dana Premier PT Equity Securities Indonesia. Kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan kategori pendapatan tetap 5 tahun non-syariah. Dan berikutnya kita akan simak peraih penghargaan kategori umum pendapatan tetap 3 tahun dan 5 tahun syariah. Kategori 3 tahun syariah, kelas di atas 100 miliar rupiah. RD Haji Syariah 1 Hajj PT Insight Investment Management. Kelas di bawah 100 miliar rupiah. MNC Dana Syariah PT MNC Asset Management. Kategori 5 tahun syariah, kelas di bawah 100 miliar rupiah. Sima Syariah Pendapatan Tetap PT Sinarmas Asset Management. Kelas di atas 100 miliar rupiah. Insight Simas Asna Pendapatan Tetap Syariah 1 Asna PT Insight Investment Management. Selamat kepada seluruh penerima penghargaan kategori umum reksadana pendapatan tetap. Dan berikutnya kita akan simak peraih penghargaan kategori umum pendapatan tetap US dollar kategori 3 dan 5 tahun non-syariah. Anugerah Reksadana Terbaik 2024 Pendapatan Tetap USD kategori 3 tahun non-syariah Dana Mas Dolar PT Sinarmas Asset Management. Kategori 5 tahun non-syariah Dana Mas Dolar PT Sinarmas Asset Management.
Selamat kepada seluruh penerima penghargaan kategori umum reksadana pendapatan tetap US dollar. Dan berikutnya kita akan simak peraih penghargaan kategori umum reksadana berbasis sukuk. Anugerah Reksadana Terbaik 2024 berbasis sukuk kategori 3 tahun syariah Shinhan Sukuk Syariah 1 PT Shinhan Asset Management Indonesia. Kategori 5 tahun syariah Shinhan Sukuk Syariah 1 PT Shinhan Asset Management Indonesia. Kami ucapkan selamat kepada seluruh peraih penghargaan dan pemirsa tetaplah bersama kami karena Anugerah Reksadana Terbaik 2024 akan segera kembali. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di ajang penganugerahan Reksadana Terbaik 2024. Dan berikutnya kita akan simak peraih penghargaan kategori umum Reksadana Campuran Ekuitas kategori 3 dan 5 tahun non-syariah. Anugerah Reksadana Terbaik 2024 Campuran Ekuitas kategori 3 tahun non-syariah kelas di atas 50 miliar rupiah. Setia Budi Dana Campuran PT Setia Budi Investment Management. Kelas di bawah 50 miliar rupiah. Simas Balance Prestasi PT Sinarmas Asset Management. Kategori 5 tahun non-syariah, kelas di atas 500 miliar rupiah. Sukor Invest Premium Fund, PT Sukor Invest Asset Management. Kelas antara 100 miliar hingga 500 miliar rupiah. Net Dana Berimbang, PT Net Assets Management. Kelas antara 50 hingga 100 miliar rupiah. BNI AM UGM Progressive Balance, PT BNI Asset Management. Kelas di bawah 50 miliar rupiah, Dana Kita Investasi Fleksibel, PT Dana Kita Investama. Kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan kategori umum Reksadana Campuran Ekuitas Non-Syariah. Dan berikut ini kita akan simak peraih penghargaan kategori umum Reksadana Campuran Ekuitas kategori 5 dan 3 tahun syariah. Kategori 5 tahun syariah, Mandiri Investasi Syariah Berimbang, PT Mandiri Manajemen Investasi. Kategori 3 tahun syariah, Mandiri Investasi Syariah Berimbang, PT Mandiri Manajemen Investasi. Selamat kepada seluruh penerima penghargaan kategori umum Reksadana Campuran Ekuitas. Dan berikutnya pemirsa, kita akan simak peraih penghargaan kategori umum Reksadana Campuran Non-Ekuitas. Anugerah Reksadana Terbaik 2024 Campuran Non-Ekuitas. Kategori 3 tahun non-syariah, kelas di atas 1 triliun rupiah. Sukor Invest Premium Fund, PT Sukor Invest Asset Management. Baik pemirsa, dan langsung saja sudah bergabung di studio Bapak Wiko Hariwinata selaku Chief Marketing Officer dari PT Sukor Invest Asset Management. Dan untuk itu kami undang ke atas panggung penerima penghargaan atau apresiasi untuk menerima piagam kepada Bapak Wiko Hariwinata selaku Chief Marketing Officer PT Sukor Asset Management untuk naik ke atas panggung. Selamat Pak. Terima kasih. Baik, untuk itu juga kami undang untuk menyerahkan penghargaan atau piagam dari Bapak Praska Putrantio selaku CEO Advisor.id. Bapak Praska, silakan. Baik. Selamat Bapak, terima kasih. Mungkin bisa menghadap ke kamera. Tes. Oke, ya.
Sebelumnya kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penghargaan ini. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada advisor dan IDX Channel atas terselenggaranya event pemberian penghargaan reksadana terbaik ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Sukor Asset Management. Ini adalah hasil kerja keras dan teamwork kami selama ini. Dan kemudian juga terakhir tentu saja kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada nasabah kami yang tercinta, nasabah kami yang tetap setia berinvestasi bersama produk kami, dan tanpa partisipasi dan dukungan dari nasabah-nasabah kami tentu saja penghargaan ini mungkin mustahil bisa terjadi. Sekali lagi kami ucapkan dari Sukor Asset Management, kami mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Wiko Hariwinata dan juga Bapak Praska atas kesediaannya untuk bergabung bersama kami di studio. Dan pemirsa, berikutnya akan kita simak selanjutnya peraih penghargaan kategori umum reksadana campuran non-ekuitas untuk 3 dan 5 tahun non-syariah berikut ini. Kelas antara 500 miliar hingga 1 triliun rupiah. Schroder Dana Kombinasi, PT Schroder Investment Management Indonesia. Kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan kategori umum reksadana campuran non-ekuitas. Dan berikutnya, pemirsa, kita akan simak peraih penghargaan kategori umum reksadana saham kategori 5 tahun dan 10 tahun non-syariah. Kelas antara 100 hingga 500 miliar rupiah. Net Dana Berimbang PT Net Assets Management. Kategori 5 tahun non-syariah, kelas di atas 100 miliar rupiah, Schroder Dana Kombinasi, PT Schroder Investment Management Indonesia. Kelas di bawah 100 miliar rupiah, Star Balance, PT Surya Timur Alam Raya. Baik, kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan kategori umum reksadana saham non-syariah. Dan berikutnya kita akan simak peraih penghargaan kategori umum reksadana saham syariah kategori 5 tahun dan 10 tahun syariah. Anugerah Reksadana Terbaik 2024, saham kategori 5 tahun non-syariah, kelas di atas 1 triliun rupiah, HPAM Smart Beta Ekuitas, PT Henan Putih Rai Asset Management. Kelas antara 500 miliar hingga 1 triliun rupiah, Batavia Saham Sejahtera, PT Batavia Prosperindo Asset Management. Kelas antara 100 hingga 500 miliar rupiah, Trim Capital Plus, PT Trimegah Asset Management. Kategori umum reksadana saham, dan berikutnya kita akan simak peraih penghargaan kategori umum reksadana ETF dan indeks kategori 3 tahun dan 5 tahun non-syariah. Namun sebelum itu pemirsa, kami ucapkan selamat kepada PT Trimegah Asset Management. Kami ucapkan selamat kepada PT Trimegah Asset Management sebagai penerima penganugerahan di ajang Anugerah Reksadana Terbaik 2024. Mari berikan tepuk tangan kepada penerima penghargaan. Baik, terima kasih, dan selanjutnya ini adalah kategori dari penerima penghargaan untuk kategori 3 tahun non-syariah, dan berikut informasi untuk Anda. Kelas antara 50 hingga 100 miliar rupiah, Cipta Saham Unggulan PT Cipta Dana Asset Management.
Kelas di bawah 50 miliar rupiah. Cipta OVO Ekuitas PT Cipta Dana Asset Management. Kategori 10 tahun non-syariah. Kelas di atas 1 triliun rupiah. Sukor Invest Equity Fund PT Sukor Invest Asset Management. Kelas antara 500 miliar hingga 1 triliun rupiah. Batavia Dana Saham Optimal PT Batavia Prosperindo Asset Management. Kelas antara 100 hingga 500 miliar rupiah. Rencana Cerdas PT Cipta Dana Asset Management. Kelas di bawah 100 miliar rupiah. Shinhan Equity Growth PT Shinhan Asset Management Indonesia. Kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan dari kategori umum reksadana saham non-syariah. Dan berikut kita akan simak pengeraih penghargaan kategori umum reksadana saham syariah untuk kategori 5 tahun dan 10 tahun syariah berikut ini. Kelas di atas 100 miliar rupiah. Sukor Invest Syariah Equity Fund PT Sukor Invest Asset Management. Kategori 5 tahun syariah. Kelas antara 50 hingga 100 miliar rupiah. Batavia Dana Saham Syariah PT Batavia Prosperindo Asset Management. Kelas di bawah 50 miliar rupiah. Simas Equity Syariah PT Sinarmas Asset Management. Kategori 10 tahun syariah. Kelas di atas 100 miliar rupiah. Sukor Invest Syariah Equity Fund PT Sukor Invest Asset Management. Kelas di bawah 100 miliar rupiah. Batavia Dana Saham Syariah PT Batavia Prosperindo Asset Management. Tidak henti-hentinya kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan kategori umum reksadana saham. Dan berikutnya kita akan simak peraih penghargaan kategori umum reksadana, ETF, dan indeks kategori 3 tahun dan 5 tahun non-syariah berikut ini. Anugerah Reksadana Terbaik 2024 ETF dan Indeks kategori 3 tahun non-syariah kelas di atas 1 triliun rupiah. Bahana ETF Bisnis 27 PT Bahana TCW Investment Management. Kelas antara 500 miliar hingga 1 triliun rupiah. BNI AM Nusantara ETF MSCI Indonesia Equity Index PT BNI Asset Management. Kelas antara 100 hingga 500 miliar rupiah. KISI MSCI Indonesia ETF PT KISI Asset Management. Kelas di bawah 100 miliar rupiah. Cipta ETF Index LQ45 PT Cipta Dana Asset Management. Kategori 5 tahun non-syariah, kelas di atas 1 triliun rupiah. BNP Paribas Sri Kehati PT BNP Paribas Investment Partners. Kelas antara 500 miliar hingga 1 triliun rupiah. Premier ETF LQ45 PT Indo Premier Investment. Kategori 5 tahun non-syariah, kelas di atas 1 triliun rupiah. BNP Paribas Sri Kehati PT BNP Paribas Investment Partners. Ya, dan pemirsa, selanjutnya kita akan menyimak sambutan dari salah satu penerima anugerah di kategori kali ini. Dan langsung saja berikut ini dia sambutan dari penerima anugerah untuk kategori kali ini. Baik, selamat kepada PT BNP Paribas Investment Partners. Kami ucapkan selamat atas anugerah yang telah diterima
Dan kiranya ke depannya kemudian bisa terus memajukan industri pasar modal melalui reksadana, melalui produk-produk yang diberikan. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena ajang anugerah reksadana terbaik 2024 akan segera kembali. Ya pemirsa, sebelum memasuki penganugerahan selanjutnya, kami ucapkan selamat kepada PT Majoris Asset Management. Baik, kami ucapkan selamat Bapak. Baik, selanjutnya kami ucapkan juga selamat kepada PT Surya Timur Alam Raya. Selamat kepada PT Surya Timur Alam Raya untuk kelas antara 50 hingga 100 miliar star money market class. Juga selamat kepada PT MNC Asset Management. Kami ucapkan selamat kepada PT MNC Asset Management untuk kategori 3 tahun. Non syariah, kelas antara 50 hingga 100 miliar rupiah MNC dan liquid. Ya pemirsa, Anda kembali lagi di Anugerah Reksadana Terbaik 2024. Dan kini saatnya kita menyaksikan perusahaan mana saja yang akan menjadi penerima penghargaan khusus BUMN untuk kategori pasar uang 1 tahun non syariah. Anugerah Reksadana Terbaik 2024 Pasar Uang kategori 1 tahun non syariah kelas di atas 1 triliun rupiah Bahana Liquid Plus PT Bahana TCW Investment Management. Berikutnya kami akan undang ke atas panggung untuk penerima piagam apresiasi untuk menerima piagam kategori khusus BUMN Pasar Uang 1 tahun non syariah kelas di atas 1 triliun rupiah Bapak Doni Firdaus, Direktur PT Bahana TCW Investment Management. Untuk itu kepada Bapak Doni Firdaus kami undang ke atas panggung, silahkan Bapak. Selamat Pak, kami persilahkan untuk bisa berdiri di sini dan untuk itu kami juga akan mengundang ke atas panggung dan menyerahkan piagam kepada Bapak Masirom selaku Chief Operating Officer IDX Channel. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkahnya kami mendapatkan penghargaan reksadana terbaik tahun ini. Ini adalah berkat kerja keras dari semua tim dari Bahana TCW. Ini juga merupakan komitmen dari kami buat memberikan yang terbaik kepada investor kami. Terima kasih pada semua investor dari Bahana TCW Investment Management. Berkat mereka juga kami sekarang menjadi MI dengan dana kelolaan reksadana terbesar di Indonesia. Kami terus berkomitmen untuk memberikan produk-produk terbaik kepada investor dan juga memberikan performance yang terbaik kepada investor kami. Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada Advisor ID dan juga IDX Channel atas acara ini. Sukses semua buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Doni Firdaus. Terima kasih juga kepada Bapak Masirom. Kami persilahkan untuk bisa kembali ke tempat. Ya, pemirsa, berikutnya kita akan simak peraih penghargaan untuk kategori BUMN Reksadana Pasar Uang kategori 1 tahun dan 3 tahun non syariah berikut ini. Kelas antara 100 miliar hingga 1 triliun rupiah. PNM Puas PT PNM Investment Management. Kami ucapkan selamat kepada PT PNM Investment Management dalam kelas antara 100 miliar hingga 1 triliun rupiah untuk PNM Puas. Selamat Bapak.
Baik, untuk penganugerahan selanjutnya kita akan simak penganugerahan untuk kategori selanjutnya dalam ajang Reksadana Terbaik 2024. Berikut ini. Kelas di bawah 100 miliar rupiah, PNM Dana Kas Platinum 2, PT PNM Investment Management. Anugerah Reksadana Terbaik 2024, Pasar Uang, kategori 1 tahun non-syariah, kelas di atas 1 triliun rupiah, Bahana Liquid Plus, PT Bahana TCW Investment Management. Kelas antara 100 miliar hingga 1 triliun rupiah, BNI AM Dana Liquid, PT BNI Asset Management. Kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan kategori BUMN Reksadana Pasar Uang Non-Syariah. Dan berikutnya kita akan simak peraih penghargaan kategori BUMN Pasar Uang kategori Syariah. Kategori 1 tahun syariah, kelas di atas 100 miliar rupiah, Bahana Liquid Syariah kelas S, PT Bahana TCW Investment Management. Kelas di bawah 100 miliar rupiah, PNM Falah 2, PT PNM Investment Management. Kategori 3 tahun syariah, kelas di atas 100 miliar rupiah, Bahana Liquid Syariah kelas S, PT Bahana TCW Investment Management. Kelas di bawah 100 miliar rupiah, PNM Falah 2, PT PNM Investment Management. Kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan kategori BUMN Reksadana Pasar Uang. Dan berikutnya kita akan simak peraih penghargaan kategori BUMN Pendapatan Tetap 3 dan 5 tahun non-syariah. Anugerah Reksadana Terbaik 2024, pendapatan tetap kategori 3 tahun non-syariah, kelas di atas 1 triliun rupiah, BNI AM Dana Pendapatan Tetap Manggala, PT BNI Asset Management. Kelas antara 500 miliar hingga 1 triliun rupiah, BRI Melati Pendapatan Utama 2, PT BRI Manajemen Investasi. Kelas antara 100 hingga 500 miliar rupiah, Bahana Provident Fund, PT Bahana TCW Investment Management. Kelas di bawah 100 miliar rupiah, PNM Dana Optima kelas A, PT PNM Investment Management. Kategori 5 tahun non-syariah, kelas di atas 1 triliun rupiah, BNI AM Dana Pendapatan Tetap Manggala, PT BNI Asset Management. Kelas antara 500 miliar hingga 1 triliun rupiah, BRI Melati Pendapatan Utama 2, PT BRI Manajemen Investasi. Kelas antara 100 hingga 500 miliar rupiah, Bahana Provident Fund, PT Bahana TCW Investment Management. Kelas di bawah 100 miliar rupiah, Bahana Income Bond Fund, PT Bahana TCW Investment Management. Ya, berikutnya kita akan simak peraih penghargaan kategori BUMN Pendapatan Tetap 3 dan 5 tahun syariah. Kategori 3 tahun syariah, BNI AM Dana Dompet Duafa, PT BNI Asset Management. Kategori 5 tahun syariah, BNI AM Dana Dompet Duafa, PT BNI Asset Management. Selamat kepada seluruh penerima penghargaan kategori BUMN Reksadana Pendapatan Tetap. Dan berikutnya kita akan melanjutkan peraih penghargaan kategori BUMN Campuran Ekuitas. Anugerah Reksadana Terbaik 2024, Campuran Ekuitas, kategori 3 tahun non-syariah, BNI AM UGM Progressive Balance, PT BNI Asset Management.
Kategori 5 tahun non-syariah, BNI AM UGM Progressive Balance PT BNI Asset Management. Selamat kepada seluruh penerima penghargaan kategori BUMN Reksadana Campuran Ekuitas. Dan berikutnya kita akan simak peraih penghargaan kategori BUMN Saham, kategori 5 tahun dan 10 tahun non-syariah. Anugerah Reksadana Terbaik 2024, Saham, kategori 5 tahun non-syariah, kelas di atas 1 triliun rupiah, Bahana Primavera 99 kelas S, PT Bahana TCW Investment Management. Kelas antara 500 miliar hingga 1 triliun rupiah, Bahana Dana Ekuitas Andalan kelas G, PT Bahana TCW Investment Management. Kelas di bawah 50 miliar rupiah, PNM Saham Agresif PT PNM Investment Management. Kategori 10 tahun non-syariah, kelas di atas 100 miliar rupiah, Bahana Dana Ekuitas Andalan kelas G, PT Bahana TCW Investment Management. Kelas di bawah 100 miliar rupiah, BRI Mawar Komoditas 10, PT BRI Manajemen Investasi. Ya pemirsa IDEX Channel, akhirnya kita sampai pada penghujung acara Anugerah Reksadana Terbaik 2024. Dan semoga berbagai produk reksadana yang sudah diluncurkan oleh perusahaan-perusahaan penerima anugerah dapat terus memberikan dampak baik bagi pertumbuhan industri reksadana di tanah air. Dan kami menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada para pendukung acara Anugerah Reksadana Terbaik 2024, yakni PT Bahana TCW Investment Management, PT Insight Investments Management, PT Sukor Invest Asset Management, PT Surya Timur Alam Raya, PT PNM Investment Management, PT Majoris Asset Management, dan PT Trimegah Asset Management. Saya Kizia Tuju dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.